hama penyakit adalah salah satu momok menakutkan yang sering dihadapi petani. Masalah tersebut bisa menyebabkan pertumbuhan tanaman terhambat, kualitas panen yang menurun, dan bahkan gagal panen. Nah, kenapa pina kuningan lah? Tahu mahnya enak, pina berpenyakit kapang ini kisahnya ini nah. Nah, ada busuk batang juga nah. Ya itu, apa ini kisahnya nah? Dianu, padahal pupuk sudah dianui, apa segala macam sudah dianui. Iyalah nah, banyaknya. Nah ini ada juga lubang-lubang. Nah, bisa iya, tikus nih. Ada juga pada tikus juga, umahnya enak. Nah, ini lubang. Apakah banyak benar? Belapor kah atau kayak apa ini kisahnya umahnya? Ayo kita belapor aja lah. Belapor aja gin kemana tapi yang inilah. Nah, kenapa petani ini kayak ada masalah? Ada apalah? Kenapa ya Pak? Ini nah Pak Ena, pina lubang-lubang ini nah. Kayak apa ini maksudnya lubang-lubang? Pina kami tadi mitihi tadi umaknya ini nah. Berlubang-lubang, kami itihi benih nih pina rusak ini. Apa maksudnya yang ini nah? Pina anu benar nah. Oh. Ini Pak Ai bakas dihantam tikus. Dia ada mengendalikan lah sudah Pak. Sudah semalam tuh kita pakai anu permen. Tahu juga permen apa kah? Pokoknya permen jer kayak itu. Nah ini Pak Ai, jadi Pak kalau misalnya mengendalikan tikus ini bagusnya tuh kita sama-sama lawan petani-petani yang lain. Kalau misalkan pian aja seorangan atau berdua laki bini mengendalikan, nang lain kada, nang lain tikus nang lain yang bisa menyerang ke tempat pian ini. Jadi bagusnya itu sama-sama Pak Ai. Iya. Kayak pengen tuh caranya gitu Pak, supaya kita nih nah sama-sama. Solusinya kayak itu nah baiknya. Nah, ya jadi kami nih Pak Ai dari Ulu nih selaku PUPT bisa melaporkan Pak Ai terkait gejala-gejala atau serangan penyakit ataupun hama yang ada di lahan sini. Jadi misalkan kita ingin mengadakan gerakan pengendalian. Contohnya itu tadi kita bersama-sama lawan petani-petani yang lain mengendalikan tikus, terus obatnya itu disediakan oleh kami dinas DKP 2 TPH Pak di Maburai. Oh, itu berarti kayak pengen tuh gerdal kah? Ya itu namanya tadi gerdal. Jadi nanti ulun bakal laporkan serangan tikusnya seperti apa, ada laporannya, terus nanti ulun sampaikan ke Kepala UPTD Perlindungan Tanaman. Sepatnya pang Pak Ena, pina kasihan aja kami ini umaknya lah. Ngini pang Pak anu apa ngarannya kami begawi ngini apa humaan ngini nah. Maharap benih kami maharap benih. Ya, ada Bapak. Nyaman kita secepatnya aja melakukan pengendalian, ulun laporkan langsung aja kita. Nggih. Ahmad, petani hortikultura ini tengah menghadapi ancaman gagal panen. Tanaman padinya rusak, busuk batang, dan bulir padi. Kerusakan tersebut disebabkan oleh hama tikus. Hal tersebut terlihat dari banyaknya lubang tikus di pinggiran sawah. Mengatasi permasalahan tersebut, DKPP-TPH Tabalong melalui UPTD Balai Perlindungan Tanaman Pangan dan Hortikultura memberikan pelayanan jemput bola. Salah satu yang digencarkan ialah gerakan pengendalian organisme pengganggu tumbuhan tanaman pangan dan hortikultura. Salah satu kegiatannya dengan memberikan edukasi kepada masyarakat dan kelompok tani mengenai penanganan hama tikus sejak awal, yaitu sebelum proses tanam. Gerakan pengendalian juga harus dilakukan serentak di satu wilayah untuk menghindari tikus berpindah ke tempat lain. Hal pertama yang harus dilakukan ialah dengan mencari lubang aktif tempat tikus bersarang. Selanjutnya, lubang tersebut diberi berbagai jenis racun tikus, mulai dari berbentuk permen hingga belerang yang mengeluarkan asap.
Program jemput bola atau pelayanan pengendalian OPTD yang bersifat atau berprinsip proaktif dilaksanakan oleh OPTD sudah sejak lama sebenarnya, tetapi lebih intens dan detail pada 2 tahun terakhir ini. Kami melaksanakan pelayanan pengendalian OPT di seluruh wilayah Kabupaten Tabalong, di setiap poktan, desa, dan kecamatan, dan tidak dipungut biaya atau gratis. Alat dan bahan pengendali bisa kami sediakan. Petani mandiri atau petani yang tergabung dalam kelompok tani ataupun masyarakat yang memiliki tanaman kami layani. Salah satu prinsip pengendalian OPT yang kami terapkan adalah pengendalian serentak dan bersama-sama. Yang pertama, pada saat bertemu dengan petugas penyuluh lapangan atau POPT di lahan, segera sampaikan keluhan. Yang kedua, melapor ke Balai Penyuluh Pertanian setempat. Yang ketiga, bisa melapor langsung ke kantor UPTD Balai Perlindungan Tanaman Pangan dan Hortikultura yang berkantor di DKP 2 TPH Maburay. Yang keempat, bisa menghubungi lewat HP atau WA petugas. Yang kelima, bisa melalui media sosial ya, media online seperti Instagram. Respon petani cukup positif dan merasa terbantu karena petani tidak hanya kita ajak untuk mengendalikan serangan OPT pada lahannya, tetapi juga kita asah keterampilan untuk mengamati gejala, mengidentifikasi, kemudian melihat tanda-tanda serangan, serta menerapkan prinsip pengendalian sesuai dengan prinsip PHC. Dengan adanya pelayanan jemput bola pengendalian hama terpadu, petani pun jadi terbantu. Selain permasalahan tertangani secara cepat, petani juga dapat melihat secara langsung bagaimana penanganan hama penyakit secara tepat. Ya, ulun nih sebagai petani di sini, Pang, alhamdulillah aja, Pang, syukur aja, Pang, kayak tuh, nah, ibaratnya PPL, penyuluh, POPT bekerja sama kan. Nah, itu dari dinas juga merespon lawan UPTD Perlintan ini, nah, merespon cepat meresponnya kayak itu. Nah, jadi kami ini sebagai petani ini merasa terbantu aja dengan adanya yang gerakan tadi itu bersama-sama kan akhirnya kami ini. Nah, ya sebelumnya itu Pak Le, kami ini ngarannya petani Le. Apa yang kami tahu itu Pak yang kami pakai kayak itu. Nah, ibaratnya kami manu permen apa yang segala macam manu seorang nih, nah, manu seorang kayak itu ibaratnya nang kadang menggunakan apa aja tadi kan dijelaskan pakai APD lah, pakai apa segala macam kayak itu. Nah, mangarnya mahir di anu nih pakai tangan, pakai apa ya pestisida nih kan ibaratnya. Cuman amun soal efektif atau kadenya nih terkurang Pang daripada dari yang dinas tadi itu kan. Akhirnya kami tahu ilmunya segala macam kayak itu. Nah, ngarannya ada POPT, penyuluh, dan dari dinas tadi itu kan. Informasi yang secara pribadi Le Pak Le, yang ulun dapat ini yang pasti kami tahu cara menangani hama gitu. Nah, cara menangani hama kayak apa gitu. Nah, ibarat ini kami tahu nah hama tikus kayak apa caranya, bahwa tikus itu banyak anaknya segala macam kan. Akhirnya kami tahu cara menanganinya ini. Nah, mbah itu dari tadi itu ada Pak Doni kan selaku kepala UPTD kan. Beliau juga menjelaskan kayak apa cara menangani, kayak apa kita menggunakan APD dengan yang baik, pestisida dengan baik kan. Nah, itu Pang tadi tuh. Syukur aja Pang, Pak Inggih. UPTD Balai Perlindungan Tanaman Pangan dan Hortikultura DKPPT PH Tabalong memiliki tugas pokok, yaitu menyiapkan, melaksanakan pengendalian, menganalisis dan mengevaluasi, membimbing, mengembangkan metode pengendalian, tindakan karantina, dan mengamati serta memantau daerah sebar. Metode yang diterapkan dalam mengatasi hama penyakit yaitu dengan pengendalian hama terpadu, yaitu pendekatan yang menggabungkan berbagai teknik pengendalian, mulai dari hayati, mekanis, hingga pengamatan rutin. Pendekatan ini menekan populasi hama tanpa merusak ekosistem. Yang pertama, melayani monitoring serangan atau gejala OPT langsung di lahan oleh petani. Kemudian yang kedua, kami melayani konsultasi pengendalian OPT untuk tanaman pangan dan hortikultura yang dilaksanakan baik di lahan, di
BPP, di kantor UPTD maupun saat pertemuan kelompok tani. Yang ketiga, kami melaksanakan yang namanya gerakan pengendalian OPT atau kita singkat Gerdal OPT. Yang keempat, kami melakukan pelatihan pengendalian OPT tingkat kelompok tani. Yang kelima, sekolah lapang pengendalian hama terpadu di tingkat BPP, itu juga kita undang petani untuk ikut melaksanakan kegiatan sekolah lapang tersebut. Kemudian yang keenam, kita melaksanakan program pinjam pakai alat dan bahan pengendali OPT. Hama dan penyakit tanaman yang sering kami tangani, yang sering menyerang di lahan petani adalah yang pertama kita bagi di tanaman pangan. Tanaman pangan ini yang paling utama adalah serangan tikus, kemudian ada WBC atau wereng batang coklat, kemudian wereng hijau, kemudian penggerek batang, penyakitnya ada blas, ya, ada bercak coklat dan hawar daun bakteri. Kemudian kalau untuk tanaman hortikultura itu kita antraknosa itu banyak, kemudian ulat gerayak, ya, kemudian layu fusarium, terus kemudian busuk batang itu banyak juga serangan pada lahan petani. Kemudian pelayanan yang kami sampaikan, yang kami berikan ke petani, ada kita layani dengan identifikasi serangan OPT tersebut, kemudian tingkat serangan OPT, intensitas serangan OPT, kemudian kita gabungkan menjadi di kegiatan Gerdal atau gerakan pengendalian OPT. Itu kegiatan utama yang kita lakukan. Gerakan pengendalian OPT diperlukan ketepatan waktu, pelaksanaan, dan tingkat intensitas serangan OPT itu kita harus lebih intens melaksanakannya, sehingga dengan kategori itu kita bisa menentukan berapa lamanya pelaksanaan kegiatan Gerdal ataupun pengelolaan pengendalian OPT tersebut. Mulai dari laporan serangan kepada kami, terus kemudian kita melakukan identifikasi intensitas serangannya, terus kemudian kita terapkan Gerdal seperti apa yang harus kita lakukan. Dan itu biasanya dari laporan sampai ke penentuan Gerdal 1-2 kali 24 jam kita bisa laksanakan. Terus kemudian setelah kita melaksanakan Gerdal, kita ada jangka waktu range untuk mengetahui Gerdal itu efektif atau tidak, sekitar 1-7 hari. Nah, setelah itu baru kita melakukan evaluasi. Setelah evaluasi, kita baru menentukan bahwa kegiatan Gerdal ini sukses atau tidak. Kalau tidak sukses, kita akan mengulangi lagi Gerdal berikutnya, dengan tentunya pendekatan penerapan yang berbeda. Dan itu akan kita lakukan evaluasi sampai tingkat serangan OPT-nya bisa menurun, ya, atau bisa terkendali. Penerapan prinsip PHT, ya, di PHT itu kita mengenal ada 4 prinsip. Prinsip yang pertama yaitu budidaya tanaman sehat, di mana di dalamnya kita mengusahakan pengelolaan tanaman harus menggunakan cara yang tepat, seperti pengolahan lahan, pengairan, ya, bibit tanaman unggul, varietasnya, kemudian penggunaan pupuk yang tepat, ya, dosisnya tepat, terus jenis pupuknya juga tepat, sehingga kategori budidaya tanaman sehat itu bisa terpenuhi. Yang kedua, prinsip yang kedua adalah konservasi musuh alami atau mempertahankan makro ataupun mikroorganisme yang dapat menekan pertumbuhan hama dan penyakit tanaman dengan cara mengkondisikan lahan agar menjadi tempat yang nyaman, yang baik untuk berkembang biaknya musuh alami tersebut. Contoh, kita bisa menanam tanaman refugia, kemudian tidak menggunakan pestisida kimia berspektrum luas, ya. Karena kalau pestisida kimia berspektrum luas, tidak hanya hamanya yang mati, tetapi musuh alaminya juga ikut mati juga. Serta penggunaan agen pengendali hayati, ya. Itu juga cukup bisa membuat musuh alami bisa lebih berkembang untuk bisa mengendalikan hama ataupun penyakit. Kemudian yang ketiga ada pengamatan rutin, ya, prinsip yang ketiga, di mana faktor ini menjadi penting karena kita bisa mengetahui sejak dini kondisi tanaman dan lahan akan adanya gejala dan tanda serangan. Jadi petani diharapkan bisa melakukan pengamatan rutin dan berkala supaya petani bisa langsung mengantisipasi apabila terjadi serangan OPT tersebut.
sejak dini sebelum terlambat. Terus kemudian yang keempat, prinsip PHT yang keempat yaitu petani sebagai ahli PHT. Peningkatan pengetahuan dan keterampilan petani dalam menangani dan mengelola pengendalian UPT secara mandiri menjadi krusial karena sesungguhnya petani berhadapan langsung dengan berbagai permasalahan UPT. Pemerintah dalam hal ini harus melaksanakan bimbingan teknis, pelatihan, sekolah lapang untuk faktor tersebut. Jadi petani kita bina, kita tingkatkan keterampilannya untuk menjadi ahli PHT. Selain itu, ragam pengendalian UPT harus diterapkan dengan fleksibilitas yang memperhatikan intensitas serangan UPT seperti pengendalian fisik, kultur teknis, ini ragam-ragamnya ya, ada mekanis, ada biologis, hingga kimia. Contoh penerapannya pada serangan hama seperti hama tikus yang kita laksanakan itu adalah pengendalian pratanam dengan sistem keropyokan, kemudian melakukan sanitasi lahan, mengatur jarak tanam, bisa dengan sistem jajar legowo, kemudian pengumpanan, penggunaan perangkap, TBS atau LTBS, kemudian penggunaan emposan belerang, pesnap dari jengkol itu juga bisa kita laksanakan variasi pengendaliannya, hingga pemasangan rubuha untuk burung hantu sebagai musuh alami. Itu bisa kita laksanakan, kita bisa lakukan sebagai variasi supaya nantinya keberlangsungan ekosistem itu tetap jalan, kita pelihara. Di samping itu juga pengendalian UPT bisa kita laksanakan. Penerapan pengendalian hama terpadu memberikan banyak manfaat, terutama bagi petani dan lingkungan. PHT membantu mengurangi penggunaan pestisida kimia, meningkatkan kualitas produk pertanian, dan meningkatkan kesejahteraan petani. Selain itu, PHT juga membantu menjaga keseimbangan ekosistem pertanian dan mencegah kerusakan lingkungan. Dengan kata lain, penerapan PHT merupakan langkah penting menuju pertanian yang lebih berkelanjutan, sehat, dan efisien. Hama dan penyakit tanaman membuat pertumbuhan dan perkembangan tanaman tidak maksimal. Biasanya disebabkan karena penyakit yang menyerang serta hama pengganggu. Ada berbagai macam hama dan penyakit tanaman yang menjadi momok bagi para petani atau peladang. Akibatnya, mereka mengalami kerugian besar karena masalah hama dan penyakit tanaman yang menyerang perkebunan atau pertanian mereka. Dalam budidaya berbagai tanaman, kadang hama dan penyakit menjadi hal yang biasa terjadi, tetapi penting bagi petani untuk mengetahui cara penanganannya. Penanganan yang benar untuk mengendalikan hama pada tanaman, yang pertama kita bisa melakukan identifikasi hama. Di sini kita bisa mengamati tanda serangan dan tentunya jenis hamanya apa. Yang kedua, kita melakukan pengamatan rutin dan berkala, melakukan monitoring di lahan dan dicatat tingkat serangannya itu berapa. Kemudian yang ketiga, kita menerapkan PHT dengan pengendalian ramah lingkungan dan berkelanjutan. Contohnya kita pengendalian secara mekanis, kita bisa memasang perangkap, kemudian kita bisa melakukan sanitasi atau pembersihan lahan. Yang kedua, kita melakukan pengendalian secara biologis, jadi yang tadi musuh alami, kemudian penggunaan pestisida nabati atau penggunaan agen pengendali hayati. Yang ketiga kultur teknis, ya, kita bisa melakukan rotasi tanaman, kemudian varietas menggunakan varietas yang tahan hama, contohnya seperti wereng, kita harus menggunakan varietas yang tahan wereng. Beberapa daerah varietasnya menggunakan varietas yang tidak tahan wereng, sehingga disitulah letak serangan UPT yang cukup dominan, tentunya wereng, ya. Jadi kita harapkan nanti teman-teman petani bisa memilih varietas yang tahan wereng. Kemudian jarak tanam juga itu sangat berpengaruh, kita bisa memilih jarak tanam yang bagus. Terus kemudian faktor irigasi tentunya itu juga berpengaruh. Kemudian pengendalian kimia. Nah, pengendalian kimia ini yang terakhir sebenarnya, bila perlu saja.
Jadi pestisida kimia sebagai alternatif terakhir dengan memperhatikan dosisnya, sasarannya, kemudian waktu aplikasinya, dan rotasi penggunaan ini yang penting. Itu yang kita lakukan. Terus kemudian yang terakhir kita mencatat efektivitas dan tindakan yang kita lakukan. Ini sebagai memori apabila nanti kita tanam berikutnya, ini kita perhatikan. Nah, dengan cara-cara yang seperti ini, harapannya hama bisa kita tangani dengan baik, kemudian kita juga menjaga keramah lingkungan sampai pertanian yang berkelanjutan. Penanganan pada penyakit sebenarnya tidak berbeda jauh dengan penanganan pada hama, hanya perbedaannya adalah kalau yang hama itu yang makroorganisme, kalau yang penyakit ini disebabkan oleh mikroorganisme seperti jamur dan bakteri dan virus. Tetapi tahapan-tahapan kita pengendaliannya hampir sama dengan yang dilakukan pada saat kita menangani hama tadi. Biasanya petani ada beberapa langkah yang salah, seperti pada saat identifikasi serangan OPT atau hama dan penyakit tanaman ya. Ada kalanya petani keliru dalam mengidentifikasi maksudnya. Jadi yang harusnya ini penyakit, tetapi dia menganggap ini hama. Hampir sama. Contohnya seperti hawar daun bakteri sama wereng, hampir sama. Nah ini kadang petani kurang memahami kalau kita menggunakan pengendalian hama tidak cocok kalau kita melakukannya di penyakit tadi, sehingga penyakitnya tidak tersembuhkan. Hamanya, begitu juga dengan sebaliknya, kalau petani menggunakan pengendalian hama, pestisida, kimia menggunakan hama, penyakitnya tidak bisa tertangani. Yang pertama itu, kemudian yang kedua adalah waktu serangan OPT, kadang-kadang petani agak terlambat untuk mengantisipasinya. Jadi serangannya sudah besar, baru sadar bahwa oh ini ternyata ada serangan OPT-nya, baru aplikasi. Nah ini adalah salah satu faktor yang membuat biaya produksi yang dikeluarkan oleh petani lebih tinggi karena akan menggunakan pestisida kimia yang mungkin mahal harganya. Ya, dampak kerugian yang akan dialami oleh petani pada saat salah penanganannya, yang pertama adalah terjadi kerusakan di lahan dan tanamannya. Tanamannya rusak, lahannya juga ikut rusak. Karena kadang residu pestisida yang dikeluarkan akan mengendap di lahan dan itu mencemari lahan dan membuat lahan menjadi rusak. Yang kedua, penurunan produksi, bahkan gagal panen. Kemudian yang ketiga ada resistensi dan resistensi hama dan penyakit karena kesalahan penggunaan pestisida kimia. Yang kedua, biaya pengendalian tinggi karena biaya produksinya juga tinggi. Yang ketiga, tentunya keuntungan yang didapat oleh petani akan rendah. Pesan yang ingin kami sampaikan dari UPTD Balai Perlindungan Tanaman Pangan dan Hortikultura kepada petani terkait penanganan OPT pada tanaman adalah yang pertama, pengendalian OPT bukan hanya soal membasmi hama dan penyakit, tetapi menjaga keseimbangan alam dan keberlanjutan pertanian. Bapak, Ibu, dan rekan-rekan petani, silahkan melakukan pengamatan sejak dini, identifikasi OPT, terapkan PHT, gunakan pestisida nabati dan kimia bila perlu. Dengan cara ini panen tetap tinggi, lingkungan tetap terjaga, kesehatan petani juga terjaga. Hubungi kami, UPTD Balai Perlindungan Tanaman Pangan dan Hortikultura apabila menemui kendala. Kami ada untuk pian-pian semua. Terima kasih. Tani hebat, tanaman sehat. Dengan adanya UPTD Balai Perlindungan Tanaman Pangan dan Hortikultura DKPPTPH Tabalong dapat membantu para petani untuk mengatasi masalah seputar hama dan penyakit. Selain itu juga diberikan edukasi mengenai tata cara pengendalian hama dan penyakit. Dan akhirnya, pengendalian hama terpadu bukan sekedar metode, tapi cara pikir baru, cermat, bijak, dan berkelanjutan. Karena tanah yang sehat akan menumbuhkan harapan yang kuat.